Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, pada hari ini kita mempelajari tentang bab fungsi ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang pengertian dari fungsi komposisi. Dan pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat operasi fungsi dari sebuah fungsi komposisi ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu siswa dapat menerapkan sifat-sifat fungsi komposisi. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari menggunakan sifat-sifat operasi fungsi komposisi. Dan yang ketiga, siswa dapat membuktikan sifat-sifat dari operasi fungsi komposisi yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi pada kesempatan kali ini, pada hari ini ya, kita akan mempelajari tentang 3 subbab. Yang pertama yaitu sebuah fungsi komposisi itu tidak bersifat komutatif. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu bersifat asosiatif, dan yang ketiga, suatu fungsi komposisi itu memiliki elemen identitas. Nah, jadi kita langsung aja. Oh ya, untuk pertemuan hari ini nanti absennya saya kirim lewat grup WhatsApp ya. Nanti setelah melihat video ini nanti kalian bisa absen lewat link yang nanti saya kirim. Oke, sebelumnya siapkan buku matematika, buku paket kalian ya, yang pada bab fungsi halaman 91. Dari halaman awal, halaman 91. Oke. Selanjutnya, kita langsung masuk ke yang pertama, yaitu sifat yang pertama itu tidak komutatif. Jadi, jika ada suatu fungsi komposisi, maka fungsi komposisi itu tidak bersifat komutatif. Atau jika ada suatu fungsi G dan fungsi F, maka G bundaran F X itu tidak sama dengan F bundaran GX. Nah, untuk membuktikan apakah sifat yang pertama ini benar atau tidak, kita coba langsung mengerjakan di contoh soalnya. Jadi di contoh soal diketahui suatu fungsi f dengan fx itu 4x plus 3 dan fungsi g di mana gx itu sama dengan x min 1. Pertanyaannya adalah tentukan rumus fungsi komposisi dari g bundaran fx dan f bundaran gx. Dan yang kedua, apakah g bundaran fx itu sama dengan f bundaran gx? Selidikilah. Nah, jadi untuk penyelesaiannya, pertama kita harus menentukan dulu rumus komposisi dari G bundaran Fx dan F bundaran Gx. Nah, untuk menentukan G bundaran Fx, yang pertama kita kerjakannya G bundaran Fx dulu ya. Jadi untuk G bundaran Fx itu sama dengan Gfx. Sambil dibuka lagi bukunya untuk materi sebelumnya ya, yaitu yang fungsi komposisi. Nah, jadi G bundaran Fx itu sama dengan Gfx. Sama dengan G, Fx-nya kan 4x plus 3, jadi disubstitusikan. Jadi G 4x plus 3 sama dengan, karena fungsi Gx itu x min 1, nah, x dari x yang ada di fungsi G itu diubah ke disubstitusikan 4x plus 3. Jadinya 4x plus 3 min 1 sama dengan 4x plus 2. Itu hasil dari G bundaran Fx. Kemudian yang kedua, kita cari F bundaran Gx-nya. Nah, F bundaran Gx itu sama dengan Fgx. Nah, Fgx. Gx itu tadi kan fungsi Gx itu kan x min 1, jadinya Fx min 1. X pada fungsi F nanti kita ganti dengan, kita substitusi dengan x min 1. Jadinya 4x min 1 ditambah 3. 4x min 4 plus 3 sama dengan 4x min 1. Itu yang untuk poin A. Jadi kita udah dapat
X bundaran Fx dan F bundaran Gx. Kita udah dapat ini. Kemudian kita lanjut ke yang poin B. Apakah G bundaran Fx itu sama dengan F bundaran Gx? Nah, kalau kita lihat dari hasil jawaban yang di poin A tadi, mereka tidak sama. Nah, ya kan? Yang satunya, yang G bundaran F itu 4X plus 2, yang F bundaran G-nya itu 4X plus min 1. Nah, berbeda, tidak sama. Nah, untuk meyakinkan ini benar apa salah, kita coba masukkan atau kita substitusikan X, kita ganti X dengan angka 2 atau angka terserah. Nah, misal X-nya 2, jadi kan G bundaran F2 itu sama dengan 4 kali 2 tambah 2. 8 tambah 2 sama dengan 10. Untuk F bundaran G2 itu sama dengan 4 kali 2 min 1. Atau 8 kurangi 1 sama dengan 7. Ya. Nah, dari hasil ini juga sama ya. Maksudnya sama-sama tidak sama. Maksudnya berbeda. Yang G bundaran F2 itu hasilnya 10. Yang F bundaran G2 itu hasilnya 7. Nah, berbeda. Jadi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa G bundaran F itu tidak sama dengan F bundaran G. Jadi untuk sifat pertama benar, ya tepat. Gimana? Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup ya. Oke, kita lanjut ke sifat yang kedua. Sifat yang kedua dari sifat-sifat operasi fungsi komposisi yaitu bersifat asosiatif. Nah, jadi gini. Ada pengertiannya. Nah, misalkan ada fungsi f, g, dan h. Kemudian jika rank dari fungsi h irisan dari domain g tidak sama dengan kosong. Jadi dia tidak kosong. Terus kemudian rank dari g bundaran h irisan dari domain f tidak sama dengan kosong. Kemudian RG atau rank dari G irisan dari domain F tidak sama dengan 0, tidak sama dengan kosong, dan R rank H irisan dari domain G tidak sama dengan kosong, dan rank dari H irisan dari domain F bundaran G tidak kosong, maka pada operasi komposisi fungsi berlaku sifat asosiatif, yaitu F bundaran kurung buka G bundaran H kurung tutup sama dengan kurung buka F bundaran G kurung tutup bundaran H. Itu pengertian dari sifat asosiatif pada operasi fungsi komposisi. Nah, untuk pembuktiannya kita bisa lihat langsung pada slide, ada contoh soal. Nah, pada contoh soal diketahui suatu fungsi f itu fx sama dengan 2x min 1 dan fungsi gx itu 4x plus 5 dan fungsi hx itu 2x min 3. Pertanyaannya, tentukan rumus fungsi komposisi G bundaran kurung buka F bundaran H kurung tutup dan kurung buka G bundaran F kurung tutup bundaran H. Dan yang kedua, apakah fungsi komposisi tadi G bundaran F bundaran H dan F bundaran H-nya dikurung dan kurung buka G bundaran F dikurung bundaran H itu sama. Coba selidiki. Jadi ini sama, konsepnya sama seperti yang contoh pertama tadi pada sifat yang pertama. Jadi untuk A, poin A, kita misalkan mau cari yang kurung buka G bundaran F bundaran G bundaran F kurung tutup bundaran H X. Ya, kita cari yang itu dulu. Nah, pertama kita cari dulu yang ada yang dikurung. Ya, yang dikurung tadi kan ada G bundaran F. Jadi kita cari rumus komposisi dari G bundaran F dulu. Nah, bisa dilihat di slide dan ketemunya yaitu 8x plus 1. Udah ketemu tadi G bundaran F-nya berapa? Nah, kita bisa langsung komposisikan lagi dengan HX. Jadinya G bundaran F dikurung bundaran HX itu sama dengan K bundaran HX. Tadi kan karena kita misalkan G bundaran F itu adalah K.
Nah, jadi ketemu KHX itu sama dengan 8 2X min 3 plus 1 sama dengan 16X min 23. Itu yang pertama. Kemudian kita cari yang kedua, yang G bundaran F bundaran H. Itu kita cari dulu. Pertama sama, kita cari yang rumus fungsi komposisi yang di dalam kurung. Dan ketemu hasilnya adalah 4X min 7. Kemudian kita komposisikan lagi dengan G. Jadi G bundaran IX. Nah, G bundaran IX itu sama dengan G IX sama dengan 4 kali 4X min 7 ditambah 5. Hasilnya adalah 16X min 23. Nah, udah hampir ketemu ya. Kemudian kita lanjut ke poin B tadi, yang pertanyaannya apakah sama antara kedua fungsi komposisi itu tadi. Dan setelah kita lihat, setelah kita hitung, setelah kita cari, ternyata hasilnya sama kedua fungsi komposisi itu, yaitu 16X min 23. Nah, dari pengerjaan sebelumnya tadi, nah kita udah nyari A-nya tadi, terus kita simpulkan di B, dapat disimpulkan bahwa ternyata kedua komposisi itu bersifat asosiatif atau benar. Karena setelah kita cek ternyata hasilnya sama. Jadi G bundaran kurung buka F bundaran H kurung tutup itu sama dengan kurung buka G bundaran F kurung tutup bundaran H X. Ya. Tuh. Setelah itu kita langsung aja ya, kita ke sifat yang ketiga, yaitu memiliki identitas. Sifat ketiga ini memiliki pengertian di mana jika F suatu fungsi dan I merupakan fungsi identitas. Nah, jika rank dari I, rank dari identitas itu irisan dari domain fungsi F, maka dia jika rank dari I, rank dari identitas irisan dari domain fungsi F itu tidak sama dengan kosong, maka terdapat sebuah fungsi identitas, yaitu IX sama dengan X, atau identitasnya, fungsi identitasnya itu sama dengan X, sehingga berlaku sifat identitas, yaitu F bundaran I sama dengan I bundaran F sama dengan F. Nah, jadi kalau misal ada suatu fungsi kemudian dikombinasikan dengan fungsi identitas, maka hasilnya adalah ya fungsi itu sendiri gitu. Kita buktikan melalui contoh. Nah, diketahui fungsi F itu 5X min 7. Kemudian fungsi IX itu X, seperti yang di pengertian tadi, seperti yang di definisi tadi. Nah, jadi soalnya tentukan rumus fungsi komposisi F bundaran I dan I bundaran F. Kemudian yang kedua, apakah F bundaran I dan I bundaran F itu sama atau sama dengan? Selidikilah. Untuk penyelesaiannya sama, kita cari satu-satu. Kita mulai dari F bundaran I dulu. F bundaran I itu sama dengan 5X min 7. Kemudian I bundaran F itu 5X min 7. Nah, sama. Berarti untuk yang B, berarti F bundaran I sama dengan I bundaran F sama dengan F. Berarti untuk definisi yang ketiga itu benar ya, atau sama. Nah, untuk materinya seperti ini untuk hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di grup kelas ya. Nah, sebelum saya tutup pembelajaran hari ini, jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini, sifat-sifat operasi komposisi fungsi kombinasi, komposisi fungsi itu ada 3. Yang pertama, tidak bersifat komutatif, kemudian bersifat asosiatif, dan juga memiliki identitas. Nah, untuk melatih kemampuan kalian dalam memahami materi hari ini, nanti kalian bisa mengerjakan latihan soal atau uji kompetensi yang ada di buku paket setelah materi ini. Itu nanti cuma buat latihan ya, nggak usah dikumpulkan. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita bisa sharing, atau mungkin ada kesulitan nanti bisa ditanyakan pada pembelajaran selanjutnya. Nanti untuk pembelajaran selanjutnya bisa lewat Google Meet ya.
Oke, saya kira cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.